Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang telah kita alami selama kita di bumi. Dan tak lupa pula kita salawatkan serta salam kepada kekasihnya, Nabi yang agung karena diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang suci karena disucikan oleh yang maha suci, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang saya hormati juri-juri dan yang hadir di malam ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Wajib bagi umatku untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa datang, kita bisa sehat, kita bisa beriman, kita Islam karena kenikmatan yang telah Allah berikan. Coba bayangkan kalau kita tidak sehat, kita tidak mungkin bisa duduk-duduk di majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kau pikirkan kalau kita tidak punya iman, walaupun kita Islam, kita tidak diberkati oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu ini. Coba kalau kita terlahir dari keluarga Kristen, kita diajarkan untuk menganut agama-agama yang dilarang Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tergantung kalau niat kita dari rumah dan ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki diri, kata Nabi Muhammad kan. Tapi kalau engkau ke majelis ilmu hanya untuk menyombongkan dirimu, hanya untuk memamerkan bajumu yang bagus, hanya untuk memamerkan ilmumu yang sudah banyak, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, dia betul-betul berhubungan dan semestinya dia mencari kemuliaan Allah, tapi hanya dia memikirkan dunia, amduk minat dunia, dan hanya pikirkan hanya dunia. Maka Allah ilmu lam yajid falil jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulan ini kita melihat ilmu itu sangat besar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berilmu itu bagaikan orang yang tahtanya di atas atau di samping oleh malaikat. Di dalam kisah disebutkan saat Rasulullah SAW ingin datang ke masjid di sore hari, Rasulullah SAW melihat iblis yang ingin mengganggu orang yang sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW nyamperin ke iblis tersebut lalu menanyakan, "Wahai iblis, kamu ingin ngapain di situ?" Iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, saya itu pengen mengganggu orang yang sholat, tapi di samping orang yang sholat itu ada orang yang lagi tidur." Maka Rasulullah sebenarnya bertanya bingung, "Lah kenapa kamu mengganggu orang yang sedang beribadah? Kan ada orang yang lagi tidur yang bisa kamu ganggu." Lalu iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, sebenarnya orang yang sedang sholat tersebut orang yang tidak mempunyai ilmu. Dan orang yang sedang tidur itu dia mempunyai ilmu. Makanya